Prinsip pengajaran dan asesmen, relevansi pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Disusun oleh Zulfah dengan NIM 2398010780. Pendekatan CRT, pendekatan Cultural Responsive Teaching atau CRT merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan latar belakang budaya, pengalaman, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik untuk kepentingan akademiknya. Tujuan CRT, meningkatkan prestasi peserta didik, membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya, menjembatani munculnya kesadaran peserta didik terhadap identitas budayanya. Artinya, budaya setempat akan tetap dijunjung tinggi. Kelebihan pendekatan CRT yang pertama, memfasilitasi guru untuk mengintegrasikan latar budaya peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru akan mengintegrasikan budaya setempat yang terdekat dengan sekolah agar siswa mengenal budaya yang ada di dalam masyarakat setempat. Yang kedua, mendayagunakan perbedaan latar belakang budaya peserta didik sebagai modal untuk mewujudkan harmoni dan interaksi belajar. Artinya untuk poin 2 yakni saling menghormati dan toleransi. Yang ketiga, memotivasi serta membimbing peserta didik tanpa membedakan latar belakang budayanya. Yang keempat, memberikan peserta didik kesempatan yang sama dan kesamaan hak dalam mengembangkan kemampuan dirinya. Artinya poin keempat, guru memberikan fasilitas yang sama, guru memberikan pengertian, memberikan perhatian, memberikan bimbingan yang sama kepada peserta didik untuk mendapatkan masing-masing haknya. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Di samping kelebihan CRT juga memiliki kelemahan. Yang pertama, memerlukan waktu dan usaha yang lebih. Namun hal tersebut bisa diatasi apabila guru melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mendesain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya. Yang kedua, memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Hal ini didapatkan dari pelatihan, workshop, ataupun kinerja bersama guru-guru. Yang ketiga, tidak semua siswa merespon dengan baik. Nah, dalam hal ini, guru bertugas memberikan atau menggunakan strategi metode pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif. Tidak hanya mendengarkan dengan mode ceramah, tapi juga diaplikasikan dengan mungkin kuis, mungkin mencari teman atau sebagainya. Dan yang keempat adalah tidak mudah diukur. Tidak mudah diukur artinya tidak selalu ada perkembangan pada peserta didik dalam memahami budaya yang ada, karena karakter peserta didik tidak bisa ditebak, bisa dipengaruhi oleh suasana hatinya. Sintak pendekatan CRT. Yang pertama adalah identitas diri peserta didik. Di sini, guru diharapkan dapat mengenal diri siswa seperti dari latar belakangnya, kemudian gaya belajarnya, minat belajarnya, motivasi belajar, dan kemampuan awam. Guru dapat mengetahui budayanya, didapat dari mungkin yang pertama adalah diskusi atau komunikasi dengan orang tua, diskusi atau komunikasi dengan masyarakat setempat. Yang kedua adalah pemahaman budaya. Pemahaman budaya didapatkan tadi antara komunikasi dan juga pengamatan sikap. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini bisa dimaksudkan antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, ataupun dengan masyarakat. Yang keempat adalah berpikir kritis untuk refleksi. Budaya yang didapatkan, pengamatan yang didapatkan perlu ditelaah guna merefleksikan apa yang harus dilakukan guru, dan apa yang sudah dilakukan guru juga perlu direfleksikan agar apa yang disampaikan kepada siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima adalah konstruksi transformatif. Konstruksi transformatif di sini adalah mengubah cara pembelajaran di mana memiliki perubahan baru, tidak hanya menggunakan pembelajaran yang tradisional, namun menggunakan pembelajaran yang bertransformatif.
Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik adalah salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, yakni lingkungan belajar. Lingkungan belajar mencakup lingkungan fisik dan psikis yang keduanya harus diciptakan secara maksimal agar peserta didik merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah. Lingkungan belajar menjadi faktor penting dalam kesuksesan pembelajaran karena lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan perkembangan peserta didik, khususnya perkembangan sosial dan moralnya. Lingkungan belajar dapat memberikan stimulus terhadap peserta didik yang diharapkan stimulus tersebut dapat memunculkan respon melalui tindakan positif yang dilakukan peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat menggiatkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen, yaitu ada 6 karakter yang harus ditanamkan dalam diri siswa atau diri peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terjalin lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik, dan juga tidak meninggalkan atau mengesampingkan hak belajar atau hak yang harus didapatkan peserta didik saat di sekolah. Peran Tripusat Pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta berpihak pada peserta didik dibutuhkan kerjasama yang bersinergis dan selaras antara Tripusat Pendidikan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan terciptanya lingkungan belajar yang positif dan kondusif tersebut, peserta didik dapat memaksimalkan proses pembelajarannya sehingga dapat mencapai kesuksesan pembelajaran yang diharapkan. Artinya di sini kolaborasi antara keluarga, antara sekolah yakni guru, kemudian kepala sekolah, kemudian penjaga sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya juga masyarakat sangat membantu tercapainya kesuksesan dalam pembelajaran, yakni sesuai dengan pendekatan CRT. Kolaborasi yang sudah dilakukan antara Tripusat Pendidikan, yakni keluarga, orang tua, kakak, nenek, dan sebagainya, kemudian sekolah, guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya, kemudian masyarakat, menjadikan relevansi pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan CRT merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu baru dan pengalaman dari lingkungan sekitar mereka tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, pendekatan CRT dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Karena melalui pendekatan ini, guru dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik, berdasarkan latar belakang budaya, perkembangan kognitif, serta kesiapan belajar setiap peserta didik. Artinya, dalam pembelajaran tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Guru bisa melakukan pembelajaran di luar kelas atau pelaksanaan outing kelas. Outing kelas bisa dilakukan dengan tujuan ke tempat budaya, kemudian mengenal tari-tarian budaya dengan mengunjungi pameran-pameran atau sebagainya. Dengan adanya relevansi pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Dengan memfasilitasi pembelajaran yang menghubungkan latar belakang budaya, pengalaman, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik, proses pembelajaran yang dilalui peserta didik akan lebih bermakna dan maksimal sehingga hasil belajar dapat tercapai sesuai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Maka dari itu, penerapan pendekatan CRT memiliki relevansi dan pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan belajar dan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, serta berpihak pada peserta didik. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memberikan pengalaman yang berkesan dan bermakna bagi peserta didik melalui kegiatan yang bervariasi dan serta kontekstual.